Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ail ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan kami sapa juga untuk pemirsa al-musyahidin wal musyahidah yang menonton siaran ini baik dari media sosial Radio Hidayah FM, dari Asil TV, dari RJTV, Surau TV, dan televisi-televisi dakwah yang bekerja sama bersama kami kajian rutin setiap Jumat pagi dari studio Radio Hidayah FM yang tergabung dalam RTVC Asosiasi Radio Televisi Dakwah se-Indonesia, dan juga kami sapa untuk adminnya di Jakarta. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pemirsa televisi-televisi dakwah, pendengar radio-radio dakwah, dan juga Anda semuanya yang rutin mengikuti kajian bersama guru kita Abu Nuaim, Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azza Hafizahullah Ta'ala. Beliau akan melanjutkan di hari ini pembahasan kitab karya dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala yang menyusun untaian nasihat beliau terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih terjerumus dalam fitnah pemikiran takfiri dan aksi-aksi peledakan terorisme. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bersama Ana Abu Auni dan rekan kameramen Ana Diki Abu Ghais. Kami mengucapkan jazakumullah khair untuk antum wa antuna semuanya di edisi hari ini, lembar kerja hari Jumat, hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di tanggal 18 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan Jumat pagi ini tanggal 6 Februari 2026. Baik, kita akan buka kajian kita bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azza Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan atau pembacaan nasihat dalam kitab Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu dengan hangat beliau Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azza Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Kaifahaluka ya Ustazana? Bikhair alhamdulillah. Masya Kaifa anta Allah. Abu Auni? Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fiik. Naam, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita masih bisa bersua ya. Dan sudah setengah bulan kita lalui bulan Sya'ban. Dan kaum muslimin dan muslimah, kita menuntut ilmu lagi. Selamat menimba ilmu syar'i kepada antum wa antunnas semuanya. Dan langsung saya kita dengarkan lanjutan pembacaan kitab tersebut. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga senantiasa kita berada di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala, di atas keridhaannya, dan semoga kita diberi keistiqomahan di atas iman dan taqwa. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis ini. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab karya guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah taala wa matta'ahu bis-sihhati wal 'afiyah wa baraka lahu fi ilmihi wa malihi wa ahlihi wa malihi wa umrih, yang berjudul Badlun Nushi wa Tadhkiri li Baqaya al-Maftunina bit-Takfiri wa Tafjir. Untaian nasihat untuk mereka-mereka yang masih terjerumus ke dalam fitnah takfir dan tindakan-tindakan
terorisme. Kita pada pertemuan yang lalu telah membaca untayan nasihat beliau terhadap saudara-saudara kita yang terjerumus kepada fitnah takfir yang banyak dari mereka adalah anak-anak muda. Beliau mengajak, menghimbau mereka untuk menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, orang-orang yang mujahid, orang-orang yang hijrah sebenar-benarnya. Iman sebenar-benar iman, Islam sebenar-benar Islam, jihad sebenar-benar jihad, hijrah sebenar-benarnya hijrah. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil tentang Islam atau Muslim yang sejati, yaitu Muslim yang selamat kaum muslimin lainnya dari bahaya lidah dan tangannya. Kemudian juga mukmin yang sejati, orang-orang yang lain aman dari gangguan-gangguannya. Kemudian mujahid juga termasuk jihad yang hakiki adalah menjihadi berjihad dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad terhadap dirinya dalam mentaati Allah. Begitu juga hijrah, yaitu hijrah yang hakiki adalah menghijrahi, meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Adapun yang mereka lakukan dari jihad dan mereka nyatakan sebagai hijrah, itu justru bukan hijrah. Karena mereka hijrahnya dengan melakukan tindakan-tindakan dosa. Kita sudah membaca apa yang ditegaskan oleh penulis bahwa mereka terjerumus kepada beberapa kesalahan dan dosa-dosa besar. Berarti bukan hijrah yang sebenar-benar hijrah. Jihad juga bukan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Dan beliau mengingatkan mereka untuk takut kepada neraka. Ini pada pertemuan yang lalu, kata beliau, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka Allah yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ia ingatkan juga tentang betapa kerasnya siksa neraka, betapa pedihnya dan menakutkannya siksaan di neraka, bahwa secelup saja dimasukkan seseorang ke dalam neraka akan melupakan segala kesenangan dan kenikmatan serta kelezatan-kelezatan sebelumnya. Ia bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini juga untuk kita semua, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari hadis Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Didatangkan penghuni neraka yang di dunianya paling nikmat hidupnya, yang paling senang hidupnya, namun dia penghuni neraka. Di hari kiamat nanti dihadirkan dia, lalu fayusbagu fin nari sabghah, dicelupkan, dimasukkan sekilas atau sekejap di dalam neraka. Kemudian setelah itu ditanyakan kepadanya, hal ra'aita khairan qattu? Apakah engkau pernah melihat kebaikan, kesenangan, merasakan kesenangan, kelezatan sebelum ini? Ya, apa pernah engkau merasakan kesenangan, kenikmatan sebelum ini? Ya, ia mengatakan tidak demi Allah. Ya, tidak demi Allah. Ini menunjukkan bahwa
sedikit itu, sekejap itu siksa neraka melupakan semua kesenangan. Padahal orang ini orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan sebaliknya juga demikian tentang nikmat surga. Didatangkan seseorang dari ahli surga yang di dunia dia yang paling sengsara hidupnya. Lalu dirasakan sedikit kepadanya nikmat surga. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasa hidup menderita? Ya, sebelum ini ternyata ia mengatakan la wallah, tidak demi Allah. Menunjukkan bahwa nikmat surga walau seukuran yang tadi, sekejap dan tidak seberapa, itu melupakan kesengsaraan yang luar biasa sebelumnya. Ini semua menegaskan ke kita bahwa betapa dahsyatnya siksa neraka, betapa pedihnya siksa neraka, dan betapa indahnya, lezatnya, senangnya nikmat surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah surganya dan menyelamatkan kita semua dari nerakanya. Selalulah berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan memohon kepadamu perbuatan dan perkataan yang mendekatkan kami ke surga. Dan kami berlindung denganmu. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Kami berlindung denganmu ya Allah dari neraka dan dari perbuatan dan perkataan yang mendekatkan kami ke neraka. Luar biasa memang. Orang yang paling nikmat hidup di dunia, sedikit saja dirasakan kepadanya siksa neraka, lupa semua apa yang dirasakan dari kenikmatan di dunia. Kemudian betapa nikmatnya surga, sedikit yang dirasakan diberikan kepada penghuninya, dan ternyata dia manusia yang paling sengsara hidup di dunia, ternyata dengan nikmat surga yang segitu saja sudah melupakan. Dia mengatakan tidak pernah merasakan sengsara. Kemudian penulis juga mengingatkan tentang panasnya siksa neraka, panasnya api neraka. Ya, mengingatkan pemuda-pemuda tadi yang terjerumus kepada fitnah takfir dan melakukan tindakan-tindakan terorisme, diingatkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang apinya itu jauh berlipat-lipat lebih panas dari api dunia semuanya. Dikumpulkan semua api dunia, itu ternyata belum seberapa dengan panasnya api neraka. Waliyadzubillah. Ia bawakan hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian, maksudnya api dunia, itu 1/70 kali 1/70. Ya, kali api neraka jahanam. Jadi 70 kali api dunia itulah api neraka jahanam. Ya. Setelah itu kita lanjut ke pelajaran yang baru. Beliau mengatakan wa as'alullah azza wa jalla an yuthabbital muhtadina minasy syababil muslimina ala hudahum wa an yazidahum huda. Saya memohon kepada Allah, kata penulis berdoa, semoga ia menetapkan orang-orang yang berada di atas hidayah dari pemuda-pemuda muslim agar semakin kokoh, ya, menetapkan di atas hidayah para pemuda-pemuda muslim, ya, agar selalu tetap di atas hidayah tersebut dan menambahkan untuk mereka hidayah. Menambahkan untuk mereka hidayah. Ini menunjukkan hidayah itu bervariasi.
Dan terkadang sesuai dengan kondisi-kondisi, kadang dia naik, kadang dia surut, ya, kadang dia turun, ya, kadang dia pasang, kadang dia surut, ya, kadang dia bertambah, kadang dia berkurang, sebagaimana iman, ya, hidayah kata lain daripada iman. Dan iman diyakini dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, amal saleh, kebaikan, dan berkurang dengan dosa dan kemaksiatan. Maka beliau mendoakan pemuda-pemuda muslim yang masih berada di atas petunjuk agar selalu ditetapkan, teguhkan oleh Allah mereka di atas hidayah, dan dia juga berdoa semoga selalu ditambahkan oleh Allah hidayah-hidayah mereka, hidayah-hidayah untuk mereka. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Allahumma hdina wa yassir al-huda lana. Ya Allah, berilah kami hidayah dan mudahkanlah hidayah itu untuk kami. Ia juga berdoa, Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, tunjukilah kami dan tepatkanlah kami di atas petunjuk. Tasdid, berada di atas petunjuk ini taufik dari Allah. Tidak mutlak disebabkan oleh tingginya pendidikan agama, banyaknya ilmu, luasnya pengetahuan, mulianya garis keturunan, ya, orang-orang yang saleh-saleh lalu dia jadi saleh, atau indahnya suara dalam membaca Al-Quran, banyaknya hafal Al-Quran, itu tidak. Berada istiqamah di atas hidayah itu taufik dan petunjuk dari Allah. Makanya Nabi berdoa demikian, Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau berdoa, wa an yatafaddala bil hidayati ala man waqa'a minhum fir rada wa yu'idhahum min shururi anfusihim wa yuhayyi'a lahum min amrihim rasyada. Ini doanya kedua, diperuntukkan buat mereka-mereka yang terjerumus kepada penyimpangan tadi. Subhanallah. Jadi beliau merangkaikan nasihat-nasihat ini bukan karena benci, bukan karena sakit hati, tapi karena cinta, karena kasih sayang yang luar biasa. Ya. Ia mendoakan mereka semoga Allah memberi mereka hidayah, ya, dan melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa mereka, dan semoga Allah menyiapkan untuk mereka kesempatan untuk berada di atas rasyadah. Wa yuhayyi'a lahum min amrihim rasyada. Allah bila memberikan faktor-faktor hidayah, sebab-sebab petunjuk, maka ada saja, ya, sarana-sarana yang membukakan pintu hati dan dada. Kadang-kadang tanpa terasa, ketika cahaya hidayah itu masuk ke relung hati dan jiwa, itu terkadang mereka-mereka orang-orang yang mendapatkannya tidak merasakan, tanpa sadar tiba-tiba dia mencintai hidayah, ada penyesalan terhadap dosa, ada kesadaran bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga dia bangkit dari kubangan kesalahan, kemudian sedikit demi sedikit dengan penuh keyakinan, yakin, ya, bahwa dia akan selalu dirahmati dan disayangi oleh Allah. Kemudian dia beranjak untuk berpindah kepada jalan hidayah. Ini yang didoakan oleh beliau. Kemudian dia melanjutkan doanya, Allahumma munna alaihim bis salah. Ya Allah, anugerahilah mereka
kesolehan. Anugerahi mereka kesolehan. Maksudnya berdoa kepada Allah agar dijadikan mereka orang-orang saleh. Orang-orang yang saleh pada diri mereka dan saleh untuk orang-orang lain. Tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mengusik, tidak membuat mereka khawatir. Waj'alhum min ahlil islah. Bahkan beliau berdoa, semoga mereka, ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang memperbaiki. Menjadi penyebab kesolehan orang-orang yang tidak saleh. Wa a'idhum min syayatinil jinni wal ins. Lindungilah mereka ya Allah dari setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Dari para da'i yang membukakan pintu-pintu kesesatan dan penyimpangan. Mereka korban. Mereka anak-anak muda yang bersemangat beragama tapi tidak punya ilmu. Menjadi mangsa dan korban-korban para da'i kepada kesesatan. Waliyadzubillah. Wa minal fasadi wal ifsad. Lindungilah mereka ya Allah dari kerusakan dan pengrusakan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inilah doa beliau. Kemudian ada tambahannya dan ini tambahan yang luar biasa. Ia mengatakan waraghbatan fi an yastafida haula'i syabab min nushi, karena besar harapan pemuda-pemuda tadi mendapat manfaat dan faedah dari nasihat saya ini. Aqulu lahum an nafsi. Sedikit saya ceritakan kepada mereka tentang pribadi saya. Tadi beliau menyinggung jangan di antara kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan, di antara penyimpangan yang mereka lakukan, yaitu merusak harta milik orang lain, merampas harta milik orang lain dengan ancaman senjata, kendaraan misalnya, atau merusak, meledakkan, menghancurkan. Jadi bukan sekedar mengambil untuk dimanfaatkan, ternyata mengambil untuk dirusak harta milik orang lain. Beliau mengatakan, dengan harapan mereka bisa mengambil faedah dari nasihat saya ini, saya sampaikan kepada mereka tentang pribadi saya. Apa kata beliau? Laqad aghnani Allahu min fadlih. Sungguh Allah telah menjadikan saya kaya dengan anugerah-anugerahnya. Maksudnya merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah dan tidak melihat apa yang ada pada manusia. Yang telah Allah berikan kepadanya, dia sudah merasakan bahwa itu segala-galanya. Sangat melimpah ruah. Falam yadkhul fi mulki shibrun minal ardi illa bisyira'i mimman yamlikuhu syar'a. Tidak ada sejengkal tanah pun masuk ke kepemilikan saya, kecuali melalui transaksi jual beli dari pemiliknya yang syar'i. Jadi tidak ada perampasan, tidak ada pengambilan hak orang lain. Semua yang saya punyai dari tanah atau dari hak milik yang lain, itu tidak ada yang saya dapatkan dengan cara-cara yang batil. Ya, semuanya masuk ke kepemilikan saya dengan cara yang syar'i. Ya. Walam ataqadha syai'an min amwalid daulah. Ini mungkin pribadi beliau. Saya tidak menerima apapun dari harta pemimpin, dari harta negara. Wadzalika jaizun syar'an liman hasala lahu biduni israfi nafsin. Itu sebenarnya dibenarkan, dibolehkan secara syariat jika yang menerima tidak ada ambisi untuk menerimanya. Ketika dia jadi pegawai negara lalu digaji, diberikan hak-hak, diberikan misalnya apa-apa yang berhak dia terima, boleh secara syariat. Boleh saja menurut syariat. Sementara beliau mengatakan saya tidak mengambil apapun. Ya. Wal murattabah allati kuntu ataqadha ratibaha inda taqa'udi
inda taqa'udi sanata 1413 hijriyah hasaltu 'alaiha fi ahdil malik Faisal sanata 3393 hijriyah. Dan ukuran gaji yang saya dapatkan ketika pensiun di tahun 1413. Beliau pensiun di tahun 1413 Hijriah. Itu seukuran dengan gaji yang saya dapatkan di masa Raja Faisal tahun 1393. Yang saya pahami dari ungkapan ini, wallahu alam, bahwa dia mengambil seukuran itu saja sesuai kebutuhannya yang ia dapatkan di masa Raja Faisal itu di tahun 1393. Seukuran itu yang dia terima ketika pensiun di tahun 1413 Hijriah. Kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Ya. Selama itu dia mendapatkan dengan ukuran yang tidak bertambah. Kata beliau, walastu bima qultuhu, dan bukanlah dengan apa yang saya sampaikan ini tamian wala ragiban, berkeinginan dan berharap mendapatkan sesuatu yang bermanfaat secara materi ataupun maknawi. Jadi dia ceritakan ini bukan untuk mendapatkan faedah apa-apa. Agar misalnya ditambah atau mendapatkan pujian-pujian atau mendapatkan hal-hal yang lain dari manfaat. Tidak. Saya bercerita ini, kata beliau, yang saya pahami dari ungkapannya, untuk menyatakan kepada anak-anak pemuda-pemuda tadi agar berhati-hati mengambil hak orang lain. Dunia ini tidak seberapa. Dunia ini fana. Jangan sampai di akhir nanti kita ditanya tentang harta yang bukan hak milik kita. Mempertanggungjawabkan harta orang yang kita rusak, yang kita ambil, yang kita rampas. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang saya pahami dari ungkapan beliau, walaupun saya tidak terlalu yakin dengan apa yang saya pahami tersebut. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang mungkin bisa memahami. Tapi itu yang saya pahami, karena dia menyampaikan ini berhubungan dengan nasihatnya kepada pemuda-pemuda yang tidak peduli dengan harta orang lain yang mereka rusak, yang mereka rampas. Wallahu ta'ala alam. Atau tentang kekhawatiran terhadap masuknya apa yang bukan harta miliknya kepada harta miliknya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian setelah itu, beliau mengatakan, wa kama badaltu nushi li haula'i syabab fi hadhihi risalah wallati qablaha faqad badaltuhu li wulatil amri fi rasail khassatin kathiratan dan juga sebagaimana saya memberikan nasihat kepada mereka-mereka anak-anak muda tadi yang terjerumus kepada fitnah takfir dan peledakan-peledakan, tindakan-tindakan teror. Saya juga dalam dua risalahnya, saya yang sekarang ini Badlun Nushi dan sebelumnya Bi'ayyi Aqlin wa Din, ini nasihat khusus untuk mereka-mereka yang terjerumus kepada fitnah takfir dan tindakan-tindakan terorisme. Sebagaimana saya menasihati mereka, saya juga menasihati para pemimpinnya. Saya juga menyampaikan nasihat kepada wulatul amr. Ya, ini jarang kita dapatkan. Karena kita menganggap bahwa ulama itu tidak menasihati pemimpin. Apalagi di Arab Saudi sana. Menganggap para ulama-ulama besar itu, mereka bukan ulama tetapi umala, yaitu penjilat-penjilat penguasa. Ini buktinya Syekh Abdul Muhsin menyatakan di sini yang tujuannya untuk menyampaikan kepada pemuda-pemuda tadi, bukan mereka saja yang saya nasihati, pemimpin juga. Ya, bila ada hal yang perlu saya nasihati, saya sampaikan nasihat-nasihat. Dan itu bukan 1-2 kali. Kata beliau, saya sampaikan juga nasihat-nasihat kepada pemimpin-pemimpin dengan banyak. Dia mengatakan rasaila katsirah, surat-surat yang banyak, dan itu khusus
Tentu tidak akan disebarluaskan, tidak dipublikasi, karena nasihat kepada pemimpin itu tentu rahasia sebagaimana dinasihati diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwaluha lil Malik Faisal rahimahullah. Nasihat pertama yang saya sampaikan itu kepada Raja Faisal, kata beliau, di tahun 1383. Ya, saya kirimkan surat nasihat kepada Raja Faisal. Fa'altu dzalika, saya lakukan itu imtithalan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ya, dalam sebagian riwayat 3 kali diulang-ulang oleh Nabi. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ya. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihatnya? Nabi mengatakan, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 196. Hadis nomor 196. Dan mungkin kita mungkin di antara kita ya ada yang bertanya tentang bagaimana menasihati Allah atau nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Para ulama mensyarahkan bahwa nasihat untuk Allah ini adalah mengimani Allah. Ya, bertakwa kepadanya, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, mengimani apapun yang diperintah oleh Allah untuk diimani. Ya, mengimani Allah juga dengan cara yang diajarkan oleh Allah melalui kitabnya, diajarkan oleh Rasul SAW melalui hadisnya yang sahih. Ya, begitu juga nasihat kepada kitab, ya, kitab Al-Quran, yaitu mengimaninya sebagai firman Allah, membacanya, memahaminya, mentadabbur, mengamalkannya. Dan kitab-kitab yang lain juga mengimani, ya, mengimani bahwa dia kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada hamba-hambanya melalui rasul-rasul tertentu menjadi petunjuk, cahaya yang menerangi. Rasul juga demikian. Nasihat untuk Rasul yaitu mengimani Rasul itu sebagai utusan Allah, membawa kebenaran, membawa agama Allah sebagai penerang jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara nasihat untuk pemimpin kaum muslimin itu tadi, mentaati sesuai dengan ketaatan kepada Allah Rasulnya, dan tidak boleh memberontak, wala tanza' yadan min ta'ah, kata Nabi SAW. Ya, isma' wa ati', dengarlah dan taati. Banyak sekali dalil-dalil dengan lafaz seperti itu nasihat untuk kaum muslimin. Andai ada perlu yang dinasihati, maka dinasihati dengan secara khusus, tidak publish dan juga tidak di depan orang banyak. Ya. Kemudian beliau juga menukilkan hadis, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ya, wa yaskhatu lakum qila wa qal wa ida'atul mal wa kathratus su'al. Rawahul imamani Malikun fil Muwatta wa Ahmad fi musnadihi. Wal lafdhu li Ahmad. Wal lafdhu li Ahmad. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3. Murka atau benci atas kalian 3. 3 yang diridai, 3 yang dibenci oleh Allah. Yang diridai oleh Allah dari yang 3 itu adalah kalian menyembahnya dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Kemudian berpegang teguh dengan tali Allah semua. Dan jangan berpecah belah. Kemudian yang ketiga terakhir, kalian menasihati orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai pemimpin di antara kalian. Menasihati pemimpin itu dengan bijaksana,
dengan baik. Ya. Kemudian dibenci oleh Allah 3 perkara, yaitu qila wa qal, ya, mengeluarkan kata-kata, tidak ada standar, tidak ada tidak ada eh, kontrol, ya, begitu saja mengeluarkan kata-kata, berpendapat, menilai orang, atau tidak berujuk kepada hujjah, hanya sebatas nukilan-nukilan semata. Kemudian yang dibenci oleh Allah mengambur-ngamburkan harta dengan sia-sia, tabdzir, tidak ada guna, dibuang harta. Ini juga termasuk dibenci oleh Allah. Yang terakhir, banyak bertanya tanpa manfaat, tanpa tujuan apa-apa, dan bahkan pertanyaannya tidak berbobot, tidak ada guna. Ini juga termasuk dibenci oleh Allah. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta, dan juga oleh Imam Ahmad di kitabnya Musnad. Wa huwa hadisun sahih. Kata penulis, hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian setelah menukilkan nasihatnya, ya, menyatakan bahwa nasihat yang saya sampaikan ini bukan untuk kalian saja. Wahai pemuda-pemuda, saya juga menasihati pada pemimpin-pemimpin, ya, terutama pemimpin di negara penulis. Kemudian wa ta'awunan ma'ahum ala baqa'is safinati salimatan wal hailulata duna kharqiha mimman yuridu kharqaha. Saya nasihati para pemimpin, mulai dari Raja Faisal, kata beliau, di samping untuk menerapkan perintah Rasul, ya, dalam hadis-hadis tadi, kemudian juga bahu-membahu, bantu-membantu dengan penguasa dan pemimpin agar tetap bahtera ini berlayar dengan selamat, tidak roboh, maksudnya bahtera kepemimpinan, kekuasaan dan kerajaan. Ya, jadi ikut memberi nasihat kepada pemimpin, kepada raja-raja yang memimpin itu agar bahtera kekerajaan itu tidak tenggelam, selamat dari tenggelam, dan dari disebabkan oleh orang-orang yang memang menginginkan kekuasaan itu tenggelam. Dan ini sunnatullah. Kekuasaan-kekuasaan tumbuh, tumbang, muncul, hilang. Itulah kekuasaan di dunia. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan, ya Allah, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Itu tidak ada kerajaan yang abadi. Jadi demi kerajaan itu terjaga dan tidak mudah tumbang, tenggelam seperti yang diinginkan oleh lawan-lawannya, maka saya menyampaikan nasihat, kata beliau. Kemudian litahsulan najata wassalama minal halak, agar selamat, sukses dari kebinasaan. Liqauli SAW, berdasarkan hadis. Dia juga berdasarkan hadis melakukan itu. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Mathalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'u fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا." Ini hadis luar biasa dan menunjukkan betapa besarnya hikmah, pelajaran, buah daripada dalam menegakkan nasihat menasihati di tubuh umat ini, berdakwah kepada kebenaran. Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang yang terjatuh kepada penyimpangan itu seperti satu kaum mengambil undian, pakai membagikan nomor seat misalnya, tempat ketika beli tiket sebuah kapal. Ada yang mendapatkan tiket di atas daknya, ada yang di bawah, di bagian bawah, yang nanti pembatasnya hanya dinding atau penghalang kapal itu dengan air. Ya. Ketika yang di bawah ini ingin air untuk ditimba dari air laut,
mereka harus melewati orang-orang di atas, melangkahinya, baru dapat air. Kemudian turun ke bawah lagi, ke bagian perut kapal. Lalu ada ide di antara mereka, bagaimana kalau kita lobangi saja dinding kapal ini agar air masuk begitu saja ke kita. Inilah yang melakukan pelanggaran. Sementara yang mengetahui itu yang menegakkan. Perumpamaan orang yang menegakkan nasihat dakwah dengan orang yang merusak, apalagi kerusakan terjadi di kalangan kekuasaan dan pemimpin, tentu nasihatnya harus mengena, caranya juga bijaksana. Ya, maka perumpamaan tadi, jika dibiarkan mereka yang ingin melobangi dinding kapal, ya, maka semua akan tenggelam. Tapi kalau ada yang memberi nasihat menghalangi terjadinya ide tersebut, maka semuanya akan selamat. Ya, inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian alannya terakhir di bab ini, wal wajibu ala ahli hadhihi bilad wulatan wa ra'iyatan al muhafazatu ala mirathil imamain al jalilain Muhammad ibn Abdul Wahhab wa Muhammad ibn Sa'ud rahimahumullah. Dan hendaklah penduduk negeri ini, maksudnya Biladul Haramain, Arab Saudi, baik dari pemimpinnya dan juga rakyatnya, wajib mereka untuk menjaga warisan yang diwarisi oleh dua pemimpin besar, dua tokoh yang mulia, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama besar, kemudian Muhammad bin Sa'ud, raja, ketika mereka berbaiat untuk bersumpah sama-sama menegakkan negara tersebut, wa huwa ad-daulah allati ussisat wastamarrat 'ala al-amali bi kitabillahi bil kitabi was sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah, yaitu negara yang dibangun berasaskan dan berasaskan dan terus berasaskan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang ada di generasi salaful ummah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, fayuhafidhul wulatu 'alal qiyam bima buniyatid dawla alaih, para pemimpin, para raja, ya, menjaga, dalam menegakkan asas yang dibangun negara ini di atasnya, wa tata'awan ma'ahar ra'iyah, rakyat juga berbahu-membahu, bantu-membantu bersama penguasa, ala kulli ma fihi khairun lil islami wal muslimin, melakukan apapun yang mendatangkan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin, ma'ad du'a wan nushi lahum, dengan banyak berdoa kebaikan untuk pemimpin dan juga menasihati mereka, was sam'i wat ta'ati fil ma'ruf, dan mendengar dan mentaati di atas kebaikan. Kemudian beliau tutup juga dengan doa, wa as'alullah azza wa jalla an yahfadha li hadhihi albilad amnaha wa imanaha. Saya memohon kepada Allah semoga ia menjaga negeri ini keamanannya dan keimanannya, wa yadhara kulla man aradaha bisu, dan membinasakan siapapun yang menginginkan keburukan untuk negara ini, wa ya'izzu biwulatiha al-islam wal muslimin. Semoga Allah memuliakan dengan pemimpin negeri ini Islam dan kaum muslimin, wa yaqiyaha, ya, wasairal biladil muslimina syarral asyrar wa kaidal fujjar wal kuffar innahu sami'un mujib. Semoga Allah melindungi, menjaga negara ini dan semua negara kaum muslimin dari keburukan-keburukan orang-orang yang jahat dan makar-makar orang-orang yang fujar dan orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Itu akhir dari pembahasan tentang apa saja penyimpangan-penyimpangan pemuda-pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir dan peledakan-peledakan tindakan-tindakan terorisme. Berikut nasihat-nasihat beliau, dan masih ada tersisa satu bab lagi atau satu tema lagi, insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu taala waliyut taufiq. Nah, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan oleh Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Az-ZMA Fizahullah Ta'ala. Demikian tadi sudah kita dengarkan lanjutan pembacaan untaian nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dalam kitab beliau Badlun Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina Bitakfiri wa Tafjiri. Baik kaum muslimin muslimah, kita akan beri Anda kesempatan ya
Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya ke meja siar kami di Radio Hidayah FM. Dua nomor yang bisa dihubungi 0811 75 30 ribu untuk layanan interaktif dan untuk telepon WA di 0811 75 45 444 atau bisa dilihat di layar kaca Anda. Atau Anda yang ingin bertanya melalui chat, silakan ketik nama spasi kota Anda dan juga pertanyaan atau konsultasinya. Baik, kita akan buka untuk pertanyaan yang Oke, kita persilakan dulu untuk telepon ya. Sebelum kita membacakan pertanyaan dari kaum muslim dan muslimah, pendengar dan pemirsa, kita beri kesempatan dulu untuk yang ingin menelpon. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Untuk pemirsa dan pendengar radio televisi dakwah masing-masing, silakan dikirimkan ke studio radio atau televisi dakwah masing-masing. Insyaallah nanti kita akan terima di studio Radio Hidayah FM ya. Baik, kita akan angkat dulu untuk layanan interaktif yang pertama. Baik, kita akan persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Baik, silakan Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Langsung saja. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa kalau di luar tema Ustaz? Ana ada dua pertanyaan. Pertama, apabila kita saat kita pas berpuasa, pas waktu sahur itu, mungkin apabila kita dalam keadaan ada mazi gitu kan, apakah Mazi atau itu mani, Bapak? mazi? Mazi, oke. Mazi, apakah itu kita wajib mandi wajib dulu atau tidak kan, terkait dengan puasa dan untuk salat subuhnya itu kan? Kalau dalam posisi kita mazi gitu kan. Kemudian yang kedua kan, apakah ada batasan saat kita misalnya pas waktu berpuasa itu kita mandi terus kita gosok gigi gitu kan? Apakah ada batasannya, termasuk juga saat kita berwudu itu kan kita ada kumur-kumur istinsya itu kan, apa ada batasannya saya karena khawatir pernah tahu nanti membatalkan puasa atau mengurangi pahalanya gitu kan. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Bapak pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, ada dua pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Yang pertama, terima kasih untuk Bapak hamba Allah tadi di Pekanbaru yang menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika kita keluar madhi sebelum sahur mesti terlebih dahulu mandi atau boleh sahur nanti setelahnya baru mandi? Jawabannya wallahu alam, tidak mengapa. Bapak ketika keluar madhi misalnya lanjut melakukan sahur, kemudian nanti setelah sahur sebelum subuh mandi, bahkan dalam keadaan junub saja, dalam keadaan junub, ya bukan hanya sekedar keluar madhi, junub, seseorang keluar mani disebabkan oleh hubungan intim dengan istrinya, dengan pasangannya, dengan istrinya, lalu dia sahur tanpa terlebih dahulu mandi, nanti sebelum subuh barulah dia mandi, berarti ini tentu lebih ringan daripada junub. Untuk pertanyaan pertama, tidak apa-apa tidak apa-apa sahur walau dalam keadaan adanya madhi di kemaluan. Kemudian yang kedua tentang berkumur-kumur, ya, batasan berkumur-kumur dan istinsyak ketika mandi, ketika gosok gigi atau ketika berwudu. Batasannya adalah hadis Nabi SAW terkait dengan istinsyak, yaitu tidak berlebih-lebihan saat berpuasa. Wabalik fil istinsyaqi ma lam takun sa'iman.
berlebih-lebihanlah ketika istinsyak selama kamu tidak berpuasa. Ini pemahaman baliknya, ketika berpuasa istinsyaknya tidak berlebih-lebihan, sekedarnya saja karena dikhawatirkan akan memasuki rongga hidung dan tentu dikhawatirkan masuk ke tenggorokan. Begitu juga kumur-kumur, dibenarkan ketika berpuasa, cuma tidak berlebih-lebihan sebagaimana dalam hadis tadi, wabillahi taufik. Taib, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan dari chat ya. Ini pertanyaan dari chat WhatsApp dari Bapak Hamba Allah di Sigli, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam maksudnya. Baik, Bapak Hamba Allah di Sigli, Nanggro Aceh Darussalam. Pertanyaannya, apa hukumnya mengambil upah dari membersihkan pekarangan pemakaman? Bagaimana, apakah boleh kita ambil upah karena kita sudah lelah membersihkan pekarangan tersebut? Oke, itu dia pertanyaan dari Bapak Hamba Allah di Sigli ya. Silakan Ustaz. Ya. Itu jasa, ya, Bapak membersihkan makam atau area pemakaman dari rumput-rumputnya, ya, bila memang banyak semak-semaknya lalu dibersihkan dan diterima upah dari pengurus pemakaman, ya, maka ini tidak mengapa, dan ini bukan harta yang tidak boleh diambil, ya, karena memang menjual jasa membersihkan area pemakaman. Bisa secara umum, ya, dari pengurus lembaga pemakaman atau dari orang per orang. Ketika misalnya seseorang di tempat pemakaman atau makam orang tuanya, anaknya, saudaranya sudah tumbuh semak-semak yang tinggi lalu diminta untuk dibersihkan dan diberi upah, maka wallahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah untuk mengambil upahnya. Mungkin yang dikhawatirkan atau yang dipermasalahkan adalah mungkin sebabnya hukum membersihkan kuburan. Tidak mengapa membersihkan kuburan. Apa di negeri kita ini sangat mudah rumput-rumput tumbuh, sangat mudah semak-semak tumbuh di tempat tersebut, maka boleh dibersihkan. Wallahu ta'ala alam. Ketika boleh dibersihkan, maka upah yang diambil oleh yang memberi jasa membersihkan itu tidak mengapa dan halal, wabillahi taufik. Taib, jazakallah khairan untuk jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Hamba Allah tadi ya di Sigli, Nanggor Aceh Darussalam. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat. Baik, Ibu Hamba Allah di Nusa Tenggara Barat, NTB. Pertanyaan tentang membayar apa nih? Oh, pertanyaan tentang membayar utang puasa, bolehkah ditambah dengan fidyah? Itu dia pertanyaannya Ibu ya. Oke, karena panjang, ana singkat saja. Silakan Ustaz. Ibu Hamba Allah di Nusa Tenggara Barat. Hutang puasa ada penyebab-penyebabnya bagi wanita, ya. Ada penyebab-penyebabnya. Bila penyebabnya adalah haid atau nifas, atau sakit, atau safar syar'i, safar mubah, maka hutang ini dibayar dengan qada. Bila hutang puasa itu disebabkan, hutang puasa wanita disebabkan oleh haid, nifas, atau sakit yang kemungkinan besar sembuh dari penyakitnya, kemudian disebabkan oleh safar, lalu dia berbuka, maka hutang bayarnya adalah qada, dibayar dengan puasa di hari-hari yang lain. Bila sebab hutangnya adalah faktor usia yang sudah lansia, tua, tidak mampu lagi berpuasa, atau sakit parah dan sakitnya kecil kemungkinan untuk kembali pulih atau sembuh, maka dalam kondisi ini ia
hutang puasanya dibayar dengan fidyah. Hutang puasanya dibayar dengan fidyah. Kemudian ada hutang yang disebabkan oleh hamil dan menyusui bagi wanita. Bila penyebab hutangnya adalah karena khawatir saat hamil atau saat menyusui membahayakan dirinya atau membahayakan anak atau janinnya, maka dia boleh tidak berpuasa dan pembayaran hutangnya khilaf para ulama. Ada yang mengatakan diqadha saja, mutlak, dan ada yang membolehkan untuk dibayar dengan fidyah terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui. Dan ada yang mengatakan yang merincikan bila wanita yang hamil dan menyusui ini tidak berpuasa lantaran dua hal tersebut dan yang dia khawatirkan adalah janin atau bayinya yang menyusui, lalu dia tidak berpuasa, maka kata mereka ini hutangnya dibayar dengan qadha dan juga fidyah. Kenapa qadha? Karena dia meninggalkan puasa. Dan kenapa fidyah? Karena faktor dia tidak berpuasanya adalah pihak di luar dirinya, yaitu anaknya. Bukan dia, tetapi anaknya yang dikhawatirkan. Ini di antara rinciannya untuk hutang puasa. Dan ada pula pendapatnya, dan itu fatwa dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila wanita melalaikan pembayaran hutang puasa qadha sampai tiba bulan Ramadan di berikutnya, sehingga dia tidak menunaikan hutang puasanya di antara dua Ramadan, sehingga masuk Ramadan yang kedua, maka dia mengqadha setelah Ramadan kedua dan membayar fidyah atas keterlambatannya. Inilah rincian tentang pembayaran hutang puasa antara qadha dan juga fidyah atau fidyah saja. Kemudian bila seseorang ketika dia punya hutang puasa yang mesti diqadha, lalu dia telah mengqadhanya, membayar hutang itu dengan qadha, dan dia merasa kurang nyaman, dengan qadhanya, lalu dia membayar fidyah. Ini perlu digarisbawahi. Bila dia tidak merasa cukup dengan qadha, padahal itu sudah tuntunan, misalnya sakit lalu dia punya hutang lalu dibayar dengan qadha, dia merasa tidak cukup kemudian dia membayar fidyah, ini saya rasa memberat-beratkan diri dalam melakukan tuntunan agama, sementara agama memberikan kemudahan. Beda halnya dengan pembayaran fidyah. Dia membayar untuk satu fakir miskin satu hari dengan beras misalnya setengah beras zakat, taruhlah 1,7 bayar beras fidyahnya, lalu dia lebihkan ketika bayarnya misalnya jadi 2 kilo, tidak apa-apa melebihkan. Tapi kalau qadha plus fidyah tanpa ada alasan tertentu, dan hanya untuk puasa, untuk pembayaran qadha lalu ditambah dengan fidyah lagi, saya rasa ini memberat-beratkan diri dengan apa yang tidak diberatkan oleh agama. Wabillahi taufik. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu Hamballah di NTB tadi ya bisa mendengarkan jawaban dari Ustaz, dan mungkin ini ada juga pertanyaan dari ibu-ibu yang lain. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari para kaum muslimah ya. Baik, kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, berhubung waktu kita terbatas, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini banyak sekali ya dari chat WA atau juga antum yang sudah berusaha menghubungi kami, namun waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membalas dengan pahala karena antum sudah berusaha untuk mendapatkan ilmu. Dan di kesempatan kali ini kita akan tutup dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz untuk kita yang sudah mendekati bulan Ramadan ya. Atau mungkin ada yang ingin perlu digarisbawahi Ustaz kembali dari materi yang disampaikan. Silakan Ustaz untuk ikhtitam, tafadhol masykur. Ya, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita sudah melewati separuh bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di separuh yang kedua, menandakan bahwa bulan Ramadan semakin hari semakin mendekat. Tentunya persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Tentunya persiapan kita untuk menyambut Ramadan akan semakin melipat, ya, semakin kita tingkatkan persiapan-persiapan kita, terutama persiapan doa, yang memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan Ramadan dan kita dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan, iman kita baik, kesehatan badan kita baik, dan segala-galanya juga baik. Dan kita juga berdoa semoga Allah memudahkan kita untuk berpuasa, memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, dan persiapan ilmu, menambahkan ilmu, mengulangi kembali kaji-kaji yang lama berhubungan dengan keutamaan puasa bulan Ramadan, keutamaan puasa, dan apa saja ibadah-ibadah yang besar keutamaannya di bulan Ramadan. Kemudian mempersiapkan juga taubat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang masih ada hutang puasanya, mari segera diselesaikan, baik itu wanita-wanita muslimah maupun lelaki muslim yang masih ada hutang puasa, segera disempurnakan hutangnya sebelum masuk bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, jazakallahu khairan, kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup kajian kita. Mudah-mudahan bisa didengarkan dan dilaksanakan oleh kaum muslim muslimah ya. Mari kita bayar hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang puasa. Masih ada beberapa hari lagi menuju bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan persiapan kita, baik persiapan ilmu, fisik, dan juga yang lainnya, bisa menjadi bekal kita memasuki gerbang bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jazakumullah khair kepada rekan-rekan kami, admin dan kru radio dan televisi dakwah yang tergabung dalam kajian kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan pembacaan kitab Untaian Nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, khususnya bagi para pemuda syabab ya, yang masih terjerumus dalam pemikiran takfiri dan peledakan aksi-aksi terorisme. Mari kita menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.